Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan akta pembiayaan al-murabahah yang merupakan salah satu bentuk akta autentik yang dibuat oleh notaris. Dalam praktik perbankan syariah, akta ini penting karena menjadi dasar hubungan hukum antara bank syariah dan nasabah serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Pengertian akta murabahah yaitu akta autentik yang membuat perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli syariah. Dasar hukum akta murabahah ini didasarkan pada prinsip syariah yaitu surah Al-Maidah ayat 1, surat Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 29. Dalam sistem perbankan syariah, setiap kegiatan pembiayaan tidak boleh mengandung unsur riba. Oleh karena itu, digunakan akad murabahah yang berbentuk jual beli, bukan pinjam meminjam uang dengan keuntungan yang telah disepakati di awal. Perjanjian ini dituangkan dalam bentuk akta notaris dalam memiliki kekuatan hukum yang kuat. Akta ini dibuat di hadapan notaris untuk menjamin kepastian tanggal, identitas para pihak, isi perjanjian sesuai hukum dan syariat. Dalam akta ini ada dapat dua pihak, yaitu pihak pertama yaitu PT Bank Syariah Mandiri sebagai bank, yaitu Tuan Andika, lalu berkedudukan sebagai pihak yang menyediakan pembiayaan. Lalu pihak kedua yaitu Fatima Ika dan Latifah sebagai nasabah. Nasabah di sini berkedudukannya sebagai pihak yang membeli barang, menerima pembiayaan, dan wajib melunasi kewajiban sesuai akad. Kedudukan hukum para pihak di sini diatur secara seimbang. Para pihak dinyatakan cakap hukum dan sepakat mengikatkan dirinya dalam perjanjian. Lalu, objek akad murabahah adalah pembelian barang yang halal menurut syariah. Barang dibeli oleh bank melalui pemasok dan diserahkan langsung kepada nasabah dengan persetujuan bank. Di sini nasabah mengajukan permohonan, lalu bank menyetujui permohonan, bank membeli barang, lalu bank menjual barang kepada nasabah, lalu nasabah membayar secara angsuran. Selanjutnya yaitu nilai pembayaran dalam akta ini yaitu harga pokoknya 475 juta, margin keuntungannya 55 juta, total besar pembiayaannya 530 juta rupiah. Nilai tersebut disepakati sejak awal akad. Selanjutnya yaitu jangka waktu dan cara pembayaran. Jangka waktu pembiayaan adalah 120 bulan. Pembayaran dilakukan secara angsur bulanan sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam surat sanggup bayar. Selanjutnya yaitu tempat pembayarannya yaitu setiap pembayaran kembali atau pelunasan pembayaran oleh nasabah kepada bank dilakukan di kantor bank atau di tempat lain yang ditunjukkan bank, atau dilakukan melalui rekening yang telah dibukakan dan atas nama nasabah di bank. Dalam keterlambatan pembayaran, apabila nasabah terlambat membayar, dikenakan biaya administrasi. Biaya ini bukan riba, melainkan biaya administrasi sebagai diatur dalam akta. Untuk jaminan, untuk menjamin pelunasan pembiayaan, nasabah menyerahkan jaminan berupa hak milik atas tanah dan bangunan. Jaminan diikat sesuai peraturan perundang-undangan. Di sini yaitu jaminannya terletak pada di kota Surakarta. Selanjutnya
Cedera janji atau wan prestasi. Cedera janji terjadi apabila nasabah lalai membayar, memberikan keterangan tidak benar, dinyatakan pailit. Dalam hal ini, bank berhak menagih seketika. Apabila terjadi cedera janji, bank berhak menjual objek jaminan. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi kewajiban, dan kelebihan dikembalikan kepada nasabah. Kekurangan tetap menjadi tanggung jawab nasabah. Selanjutnya itu nasabah atas tanggung jawabnya berkewajiban melakukan pemeriksaan baik terhadap keadaan fisik barang maupun terhadap sahnya dokumen-dokumen atau surat-surat bukti kepemilikan atau hak atas barang bersangkutan, sehingga apabila terjadi sesuatu hal terhadap barang tersebut sejak akad ini ditandatangani, seluruh resiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah, dan karena itu pula nasabah berjanji dan ini mengikatkan diri untuk membebaskan bank dari segala resiko tersebut. Selanjutnya, asuransi. Nasabah wajib mengasuransikan barang dan jaminan berdasarkan prinsip syariah. Bank ditunjuk sebagai penerima manfaat asuransi. Nah, selanjutnya pengawasan. Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membiarkan izin kepada bank atau pihak petugas yang ditunjuk guna melakukan pengawasan pemeriksaan terhadap barang maupun barang jaminan serta pembukuan dan catatan pada setiap saat selama berlangsungnya akad ini. Selanjutnya, penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui yang pertama musyawarah mufakat, yang kedua apabila gagal melalui pengadilan. Demikian akta ini memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai ketentuan pasal 1868 KUH Perdata. Dan dengan adanya akta pembiayaan al-murabahah ini terciptanya kepastian hukum, terjaminnya perlindungan hukum, dan terwujud prinsip keadilan dan syariah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.